Maka barang siapa yang tidak peduli sedikit pun kepada mal, kebendaan dan asbab, dan hatinya setiap saat bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala permasalahannya dan menyempurnakan segala keperluan-keperluannya tanpa asbab. Dan dengan iman dan takwa yang sempurna, dan iman yang sempurna adalah hati seseorang tidak tawajuh kepada kebendaan dan harta sedikit pun setiap saat dan keadaan, dan tidak terkesan sedikit pun kepada makhluk selain Allah. Walaupun diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya mengatakan bahwasanya harta ini berhajat kepada Allah. Jika Allah berkehendak, dia bisa memberikan manfaat. Jika Allah tidak berkehendak, tidak bisa buat apa-apa. Dan dia tidak yakin sedikit pun dengan harta dan kebendaan yang banyak dia miliki akan menyelesaikan permasalahannya. Dan walaupun tidak punya harta dan asbab sedikit pun, hatinya tetap bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tanpa asbab sedikit pun Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah akan tampakkan kekuasaannya melalui amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan kepada orang ini, dan Allah akan selesaikan segala permasalahannya tanpa asbab. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya asbab tanpa buat usaha, dan tanpa usaha apapun dia akan mendapatkan harta. Dan terkadang dengan asbab yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi di dalamnya terdapat banyak keberkahan-keberkahan. Sebagaimana orang-orang tadi yang mereka hanya meminum satu teguk daripada sungai tersebut sesuai dengan perintah amirnya. Maka walaupun hanya minum sedikit, Allah Subhanahu wa taala selesaikan permasalahan, Allah hilangkan rasa haus mereka. Dan dengan keberkahan amal-amal yang dikerjakan oleh orang ini, Allah Subhanahu wa taala selesaikan permasalahannya, terkadang tanpa asbab sedikit pun, dan terkadang tanpa buat usaha. Allah Subhanahu wa taala berikan, sediakan kepadanya asbab. Dan terkadang dengan harta ataupun asbab yang sedikit, dengan keberkahan iman dan amal, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan untuk segala-galanya. Dan kemudian orang-orang yang meninggalkan amal dan tidak tawajuh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat tawajuhnya hanya kepada harta dan kebendaan dan asbab, dan senantiasa berusaha memperbanyak harta dan kebendaan dan asbab, maka semakin banyak harta dan asbab yang dia dapatkan, maka kesusahan dan kegelisahan pun bertambah banyak dalam kehidupannya. Dan pintu-pintu musibah akan terbuka dalam kehidupannya karena dia meninggalkan amal-amal. Setiap saat dan keadaan berada dalam kegelisahan, bahkan tidak bisa tidur di malam hari, padahal dia memiliki harta, kebendaan dan asbab yang begitu banyak. Dan terkadang karena setiap saat berada di dalam kegelisahan, orang seperti ini pun bisa sampai bunuh diri. Maka dunia ini berjalan karena keberkahan amal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita menjadikan, berusaha untuk bagaimana keimanan kita ini sempurna, dan keyakinan kita terhadap kudratullah, kuasanya Allah ini sempurna. Caranya adalah dengan amal-amal dakwah. Kita sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat ini dakwah kepada kalimah dari awal sampai akhir, sehingga mengenai dakwah ini dikatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, bahwasanya ini adalah jalan hidupku, yakni menyeru seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, dan ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, setiap orang yang beriman kepada kenabianku. Maka ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak buat dakwah setiap hari dan tidak menjadikan dakwah ini sebagai maksud hidupnya, maka seolah-olah ini dia bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah dalam keadaan apa saja. Dan ketika berdakwah ini
yang ditargetkan adalah hati sendiri. Dan ketika seseorang berdakwah dan tidak menjadikan hatinya sendiri sebagai target, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari dakwahnya. Akan tetapi orang yang mendengarkan dakwahnya dengan tawajuh, dia akan mendapatkan manfaat. Maka setiap kali buat dakwah menganggap bahwasanya saya yang paling perlu kepada perkara ini, dan menjadikan hati sendiri targetnya. Ketika kita berdakwah menyebutkan bahwasanya harta dan kebendaan ini tidak bisa buat apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha segala-galanya. Karena itu semua adalah sebab, bukan Rabb. Dan yang menyelesaikan permasalahan bukanlah sebab, akan tetapi yang menyelesaikan masalah ini atas keputusan Rabb. Dan zatnya Rabb ini adalah As-Samad, tidak bergantung pada siapapun. Jika dia ini berkehendak, maka asbab bisa menyelesaikan masalah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki asbab, maka tanpa asbab pun bisa menyelesaikan masalah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak bertentangan dengan asbab pun, Allah akan selesaikan permasalahan sebagaimana yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Maka kisah-kisah ini bagaimana kita renungkan dalam kesendirian. Kisah yang selanjutnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ketika itu raja yang berkuasa di seluruh dunia adalah Namrud. Dikatakan bahwasanya dia ini berkuasa di seluruh dunia dan tidak ada yang mampu melawan kekuasaannya. Maka syaitan pun telah memperdayai Namrud ini dan mengatakan bahwasanya kamu adalah Rabb. Jadi banyak raja-raja yang seperti ini sampai mereka ini gila sehingga menyekutukan dirinya dengan Allah. Jadi menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu dosa yang paling besar. Akan tetapi yang lebih jauh, lebih besar dari itu lagi, mengaku diri sendiri sebagai Tuhan. Maka Namrud pun telah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah jika ada seorang hamba yang jatuh kepada kesesatan yang paling dalam, yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus kepadanya nabi yang paling besar. Sehingga nabi ini bisa menyelamatkan hamba tersebut daripada kehancuran dan membawanya kepada keselamatan. Maka pada masa itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bapak beliau ini sendiri adalah salah satu menteri daripada Namrud. Maka beliau pun mulai mengiklankan la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, bahwasanya yang berhak disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja, bukan Namrud, dan tidak ada satupun yang berhak disembah selain Allah. Dan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjadikanku sebagai khalil, kekasihnya, dan telah mengutus aku kepada kalian. Maka bagaimana supaya kalian beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang aku katakan, bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan lain-lainnya. Dan beliau pun mulai mengiklankan sesuatu yang menentang Namrud. Maka semuanya pun telah menjadi musuh beliau. Maka orang-orang pun mengatakan bahwasanya dia ini telah menentang Rabb kita, maka bagaimana kita bisa membunuhnya dan kita bisa memberikan pelajaran kepada orang ini. Dan mereka pun telah berpikir bagaimana supaya mereka ini menyalakan api yang begitu besar dan melemparkan Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Maka mereka pun telah mengumpulkan kayu bakar, kayu-kayu sampai seperti gunung. Kemudian mereka telah membakarnya. Dan Ibrahim alaihissalam pun telah ditangkap, dan mereka telah mengikat tangan dan kaki Ibrahim alaihissalam, dan mereka pun melemparkan Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Akan tetapi iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iman yang begitu kuat di dalam hatinya, sehingga tidak merasakan kegelisahan ataupun ketakutan sedikit pun. Jadi api ini tidak bisa buat apa-apa, dan rencana mereka pun tidak bisa buat apa-apa. Dan apa yang akan terjadi adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempurnaan iman, yang mana asbab-asbab yang bertentangan semuanya sudah ada, dan seluruh dunia sudah
memutuskan untuk membunuh beliau, dan mereka telah menyalakan api yang begitu besar, dan beliau pun sudah ditangkap dan kaki tangan beliau pun sudah diikat. Akan tetapi hati Ibrahim alaihissalam tetap bertawajuh hanya kepada Allah. Maka di kitab-kitab dituliskan bahwasanya sehingga melihat keadaan Ibrahim alaihissalam pun malaikat merasa gelisah. Mereka mengatakan bahwasanya, ya Allah, hanya satu saja hambamu, kekasihmu yang ada di dunia saat ini, yang mana dia senantiasa mendakwahkan kalimah, dan semua orang sedang berusaha untuk membunuhnya. Maka izinkanlah kami untuk menolongnya. Maka Allah SWT berfirman, pergilah, jika hambaku ingin pertolongan dari kalian, silahkan, tolonglah dia. Maka datanglah malaikat di hadapan beliau, dan malaikat ini Allah SWT ciptakan tidak tampak oleh manusia, dan malaikat-malaikat ini terkadang diutus oleh Allah SWT untuk membantu kekasihnya, nabi-nabinya. Sebagaimana ketika terjadi peperangan Badar, Allah SWT telah mengirim malaikat kepada pasukan Nabi SAW, karena pasukan beliau waktu itu kecil, jumlahnya sedikit. Maka dikatakan peperangan pertama dalam Islam adalah peperangan Badar, dan di dalamnya malaikat benar-benar datang untuk menolong umat Islam dan ikut langsung dalam berperang. Dan malaikat-malaikat telah membunuh orang-orang kafir. Kemudian banyak dari orang-orang kafir ketika itu telah menjadi tawanan. Maka datanglah malaikat di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, bahwasanya kami datang untuk menolongmu. Perintahkan apa saja kepada kami, kami akan menyempurnakannya, kami akan melakukannya. Maka beliau pun bertanya kepada malaikat, apakah kalian datang atas perintah Allah SWT? Maka malaikat mengatakan, tidak, kami datang atas keinginan kami sendiri, dan kami meminta izin kepada Allah SWT, dan Allah telah mengizinkan kami. Maka ketika itu pun beliau menganggap bahwasanya ini merupakan satu ujian dari Allah SWT. Maka beliau mengatakan bahwasanya saya tidak memerlukan bantuan kalian. Jadi begitu kuat keimanan yang ada dalam Ibrahim alaihissalam, yang mana tawajuhnya hanya kepada Allah SWT, bahkan malaikat pun telah ditolak oleh beliau. Maka ketika itu begitu besar api yang mereka nyalakan dan mengeluarkan panas yang begitu kuat sekali, sehingga tidak ada satu burung pun yang bisa lewat di atas api tersebut. Jika ada burung yang lewat di atasnya, maka dia akan mati terbakar. Akan tetapi ketika orang-orang kafir tersebut melempar Ibrahim alaihissalam ke dalam api, maka di dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika itu mulut Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Terserah kalian mau buat apa, akan tetapi cukup hanya Allah SWT saja bagiku. Dan Allah SWT adalah zat yang memberikan pertolongan dengan sebaik-baiknya dengan kudratnya. Jadi lisan beliau berzikir seperti ini, dan hati beliau bertawajuh hanya kepada Allah. Dan Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya di dalam hati Ibrahim alaihissalam tidak ada kesan sedikit pun kepada selain Allah. Bahwasanya semua apa saja yang beliau hadapi ketika itu, semua tidak bisa buat apapun, dan tidak akan bisa mendatangkan kerugian ataupun melukai sedikit pun. Dan apa yang telah mereka rencanakan ini sedikit pun tidak bisa memberikan apa-apa kepadanya. Apa yang akan terjadi kepada beliau adalah apa yang telah diputuskan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ketika menyelamatkan Ibrahim alaihissalam tidak menggunakan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala tampakkan langsung kekuasaannya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam sudah mendekati api, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami memerintahkan kepada api, dinginlah engkau untuk Ibrahim alaihissalam, yang mana pada awal mulanya api tadi berubah menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menggigil sebagaimana orang menggigil ketika musim dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jadilah kamu dingin yang memberikan kenyamanan. Maka ketika datang perintah salaman, maka
api tadi pun dinginnya berkurang, dan beliau pun tinggal dengan tenang di dalam api, dan angin sejuk pun bertiup kepada beliau sehingga menjadikan hati beliau ini senang. Maka setelah itu ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, kapan beliau ini merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang besar dalam kehidupannya, maka beliau mengatakan bahwasanya aku tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih besar, melebihi ketika aku dilempar oleh orang-orang ke dalam api. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Asbab-asbab kehancuran yang disediakan oleh orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan asbab-asbab kehancuran tadi menjadi asbab kenyamanan dan mendapatkan kenikmatan kepada beliau. Maka orang tua kita mengatakan bahwasanya segala macam asbab-asbab yang dimiliki oleh orang-orang batil dalam melawan perkara yang hak, jangan sampai kita terkesan sedikit pun kepada asbab-asbab yang mereka punya, dan terus mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus mendakwahkan perkara yang hak, dan terus berdoa kepada semua orang, untuk semua orang. Maka dengan demikian terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, bahwasanya segala asbab-asbab yang mereka miliki itu Allah balikkan menjadi asbab-asbab tersebarnya perkara yang hak. Dan ini mereka melemparkan Ibrahim alaihissalam ke dalam api ini supaya mereka ini bisa menghentikan dakwahnya beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan usaha mereka ini sebagai asbab tersebarnya dakwah beliau. Maka mereka pun mulai menyadari bahwasanya dakwah beliau ini adalah dakwah yang hak, dan apa yang didakwahkan oleh Namrud ini semuanya adalah dusta. Akan tetapi orang-orang yang senantiasa hatinya ini membangkang, maka orang seperti ini akan terhalang dari mendapatkan hidayah. Akan tetapi orang-orang yang dalam hatinya tidak ada membangkang dan mereka berusaha untuk memahami perkara yang hak, maka Allah pun memasukkan perkara yang hak ke dalam hati mereka. Maka dikatakan anak perempuan Namrud ketika melihat Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan tenang di dalam kobaran api, maka dia bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah kamu ini tidak terbakar?" Maka beliau menjawab, "Betul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang api ini untuk membakar saya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana aku menyerukan, mengajak kamu untuk beriman kepadanya." Dan kemudian anak perempuan Namrud mengatakan bahwasanya, "Kalau aku masuk ke dalam api, apakah aku juga bisa selamat dan api tidak membakarku?" Maka beliau mengatakan, "Tentu, tapi sebelumnya kamu harus mengucapkan kalimah yang aku dakwahkan kepadamu, La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. Bacalah kalimah ini dan tanamkanlah di dalam hati bahwasanya ini adalah kalimah yang hak. Kemudian bacalah doa sebagaimana yang aku baca, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian kamu baru datang ke sini masuk ke dalam api." Maka karena ketika itu di dalam hati anak perempuan Namrud ini telah masuk perkara yang hak, bahwasanya semua dakwaan bapak saya ini adalah dusta, bohong, dan apa yang didakwahkan oleh Ibrahim, kalimah ini adalah kalimah yang hak. Dan dia pun telah mengucapkan kalimah tersebut dan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia pun masuk ke dalam api dan api pun tidak membakarnya. Sehingga ketika itu banyak orang-orang berkumpul melihat pemandangan seperti ini, dan telah terbuka di hadapan mereka bahwasanya selama ini yang didakwahkan Ibrahim alaihissalam adalah perkara yang hak, dan apa yang didakwahkan oleh Namrud ini semuanya adalah bohong. Ini Allah tampakkan kekuasaannya. Berapapun usaha yang dibuat oleh orang-orang batil, Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan usaha-usaha yang mereka kerjakan itu sebagai asbab tersebarnya perkara yang hak, terbukanya perkara yang hak. Akan tetapi bagaimana orang yang buat usaha ini betul-betul buat usaha dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuasaannya seperti ini. Maka hadirin yang mulia, untuk mewujudkan nurani di dalam hati kita, bagaimana setiap saat dan keadaan hati kita ini hanya bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja.